bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan, gelandang serang, penyerang sayap. 5 posisi, 1 pemain. Dan Bojan Hodak menyebutnya sebagai rekrutan terbaik Persib musim ini. Dia bukan yang paling tinggi, bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi dia adalah yang paling berguna. Namanya Eliano Johannes Reinders Lekatompesi, adik dari bintang Manchester City Tiani Raiders. Dan di Persib Bandung, dia telah menjadi senjata rahasia yang membuat lawan bingung. Ini adalah analisis mendalam tentang pemain paling versatile di sepak bola Indonesia. Bagaimana satu pemain bisa mengubah 5 posisi menjadi satu senjata yang mematikan. Untuk memahami Eliano Reinders, kita harus memahami dari mana dia datang. Lahir di Tampere, Finlandia, pada 23 Oktober 2000. Ayahnya, Martin Reinders, mewariskan genetika atletik yang kuat, dan kakaknya, Tijani, dirigen lini tengah Manchester City yang saat ini menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Bayangkan tumbuh dalam keluarga di mana diskusi soal taktik sepak bola terjadi di meja makan setiap hari. Di mana kakakmu bermain untuk salah satu klub terbesar di planet ini. Lingkungan ini menciptakan kecerdasan spasial yang tidak bisa dipelajari di kelas manapun. Eliano adalah produk asli dari sistem pembinaan PEC Zwolle, klub yang dikenal dengan pendekatan teknis yang menekankan pada penguasaan bola dan sirkulasi umpan. 107 pertandingan di Eredivisie, bukan angka kecil. Di liga yang dikenal sebagai laboratorium taktis terbaik di dunia. Eliano tidak hanya belajar menguasai satu posisi, tapi memahami fungsionalitas setiap zona di lapangan. Dan pengalaman ini yang membedakannya dari pemain lain seusianya di Liga Indonesia. Secara fisik, Eliano memiliki profil yang unik, tinggi 1,68 meter, berat hanya 60 kg, kaki dominan kanan. Dalam kacamata biomekanika, postur tubuh yang relatif mungil ini memberikan pusat gravitasi yang rendah. Apa artinya? Akselerasi yang cepat, deselerasi yang tajam, dan perubahan arah yang sangat lincah. Dia bukan pemain yang akan memenangkan duel udara melawan bek setinggi 1,90 meter. Tapi coba kawal dia dalam ruang sempit. Mustahil. Bojan Hodak jarang memuji pemain secara terang-terangan. Tapi untuk Eliano Reinders, ia menggunakan kata yang sangat spesifik, rekrutan terbaik. Mengapa? Karena Eliano memberikan apa yang disebut sebagai asuransi taktis. Dalam jadwal kompetisi yang padat antara Liga Super dan Ex-Champions League 2, risiko cedera dan akumulasi kartu sangat tinggi. Setiap pelatih butuh pemain yang bisa mengisi kekosongan tanpa menurunkan kualitas. Dan Eliano, dia bisa mengisi 5 posisi berbeda dengan kualitas yang tidak turun. Bek kanan, bek kiri, gelandang bertahan, gelandang serang, penyerang sayap. Coba sebutkan pemain lain di Liga Indonesia yang bisa melakukan hal yang sama. Inilah mengapa Hodak sangat bergantung padanya. Eliano bukan sekadar pemain pelapis. Dia adalah solusi untuk setiap masalah taktis yang muncul. Posisi yang paling sering ditempati Eliano musim ini adalah bek kiri. 16 laga di posisi ini. Tapi ini bukan bek kiri biasa. Eliano bermain sebagai invert fullback. Apa itu invert fullback? Ini adalah konsep modern di mana bek sayap tidak berlari lurus di garis tepi, melainkan masuk ke tengah saat menguasai bola. Sebagai pemain yang dominan menggunakan kaki kanan, penempatannya di sisi kiri memberikan keuntungan mekanis. Saat ia menggiring ke tengah, kaki kanannya berada di posisi sempurna untuk melepaskan tendangan. Ini menciptakan dilema yang mustahil bagi lawan. Jika pemain sayap lawan mengikuti Eliano ke tengah, ruang lebar di sisi kiri terbuka untuk dieksploitasi. Jika lawan membiarkan dia, Eliano akan melepaskan tendangan langsung ke arah gawang. Konsep ini sama dengan apa yang dijalankan kakaknya di Manchester City dan apa yang Kevin De Bruyne lakukan dalam sistem Pep Guardiola. Eksperimen Hodak yang paling berani menempatkan Eliano sebagai gelandang bertahan. Melawan Bhayangkara FC dan PSM Makassar, Eliano bertransformasi menjadi metronom cadangan di lini tengah. Berbeda dengan Mark Klok yang mengandalkan kekuatan fisik dan tackle keras, Eliano mengelola lini tengah dengan mobilitas tinggi. Data pelacakan menunjukkan
Eliano mampu berlari sejauh 10 km dalam satu pertandingan. Dengan akurasi umpan 80 hingga 90%, stamina luar biasa ini dikombinasikan dengan postur tubuh yang ringan, membuatnya terus tersedia sebagai opsi umpan bagi rekan setimnya. Di sisi kanan, Eliano bermain sebagai overlapping fullback klasik. Kaki kanannya yang dominan menjadi senjata alami di sisi ini. Umpan silang dari garis tepi, presisi, overlap untuk memberikan lebar lapangan, sempurna. Dan ketika Hodeg butuh kreativitas ekstra di sepertiga akhir lapangan, Eliano berubah menjadi penyerang sayap yang melakukan penetrasi, atau bahkan gelandang serang sebagai kreator serangan. 2 laga di sayap, 1 laga sebagai nomor 10. Setiap peran dimainkan dengan kualitas yang tidak menurun. Variasi posisi ini adalah yang tertinggi di seluruh Liga Super. Tidak ada pemain lain yang mampu mengisi 5 peran berbeda dengan efektivitas yang sama. Kualitas defensif Eliano sering diremehkan karena posturnya yang kecil. Tapi data menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain paling efektif dalam melakukan intercept di seluruh skuad Persib. Melawan Persik Kediri, ia mencatatkan 5 intercept dan 1 tackle sukses. Angka yang bahkan sulit dicapai oleh bek tengah spesialis. Yang membuatnya istimewa, ia jarang melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Ia lebih memilih untuk membayangi lawan, menunggu momen tepat untuk mencuri bola atau memotong jalur operan. Dan inilah yang membedakan Eliano dari bek sayap biasa. Setelah memenangkan bola, ia tidak langsung membuangnya ke depan secara membabi buta. Karena dia punya latar belakang sebagai penyerang sayap. Setelah merebut bola, ia langsung mencari rekan di ruang kosong atau melakukan dribble progresif. Kemampuan untuk segera mengubah fase bertahan menjadi fase menyerang ini adalah alasan mengapa ia sangat vital dalam skema serangan balik cepat yang diandalkan Bojan Hodeg. Bandingkan dengan rekannya Kakang Rudianto 2,1 intercept per laga, 78% akurasi umpan, hanya 2 posisi. Eliano 3,8 hingga 5 intercept per laga, 85% akurasi, dan 5 posisi. Perbedaannya sangat jelas. Dampak Eliano Reinders di Persib bukan hanya tentang dirinya sendiri. Kehadirannya menciptakan apa yang disebut sebagai ripple effect, efek riak yang memperbaiki performa pemain lain. Andrew Patrick, young striker setinggi 1,92 cm, menjadi target ideal bagi umpan-umpan silang dan cutback dari Eliano. Koneksi antara pemain terpendek dan tertinggi di skuad ini menjadi senjata yang sulit diantisipasi. Di lini tengah visinya sangat sinkron dengan Tom Haye, keduanya mampu berbagi tugas sebagai pengatur serangan. Satu maju untuk menekan, yang lain menjaga kedalaman. Dan di pertahanan, fleksibilitas Eliano memungkinkan Federico Barba dan Patricio Matrichardi untuk lebih fokus menjaga area tengah kotak penalti tanpa harus keluar mengcover sayap. Dengan Eliano yang mampu menutup ruang secepat kilat berkat kelincahannya, struktur pertahanan Persib menjadi jauh lebih rapat. Dan inilah rahasia terbesar dari keberadaan Eliano di Persib. Dalam satu pertandingan, Persib bisa berubah dari struktur 4-3-3 saat bertahan menjadi 3-2-2-3 saat menyerang. Bagaimana caranya? Karena Eliano yang bermain sebagai bek kiri saat bertahan naik ke lini tengah saat menyerang. Ini menciptakan kelebihan jumlah pemain di area pusat. Lawan yang sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi 4-3-3 tiba-tiba harus menghadapi 3-2-2-3 tanpa pergantian pemain. Formasi yang berubah-ubah, dan semua ini dimungkinkan oleh satu orang Eliano Reinders. Di tingkat internasional, fleksibilitas Eliano menjadi berkah bagi pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman. Sistem Hartman yang sering berubah-ubah sesuai profil lawan membutuhkan pemain yang bisa beralih fungsi dari bek sayap menjadi pemain nomor 10 di tengah pertandingan dalam persiapan menuju FIFA Series 2026. Eliano dipandang sebagai pengganti ideal untuk Miliano Natans yang mengalami cedera serius. Analisis teknis menunjukkan bahwa Eliano memiliki profil yang paling mendekati kebutuhan tim di sektor kanan. Namun dengan bonus kemampuan bertahan yang lebih disiplin dibandingkan Jonathan. Eliano sendiri telah menyampaikan ambisinya, saya ingin membawa performa di Persib ke level timnas. Dan dengan kualitasnya saat ini, ambisi itu sangat realistis.
Tapi di balik semua analisis taktis dan statistik, ada satu elemen yang sering terabaikan. Bojan Hodak sering memuji sikap Eliano yang selalu siap ditempatkan di posisi apapun dengan senyuman dan komitmen penuh. Dia tidak mengeluh saat harus bermain di bek kiri yang bukan posisi aslinya. Sebaliknya, ia menjadikannya kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Meski sempat menjadi bahan perbincangan dan kritik di media sosial, ia tetap fokus pada kinerjanya di klub, tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan performa di lapangan. Mark Klok, kapten tim, mengaku sangat terbantu dengan kehadirannya. Quiet leader, kata rekan-rekannya. Pemimpin yang tenang namun dihormati melalui aksi, bukan bicara. Eliano Reinders adalah jawaban untuk pertanyaan yang sering diajukan oleh pelatih-pelatih modern. Bisakah kita punya satu pemain yang bisa melakukan segalanya? Dengan kecerdasan taktis yang diasah di Akademi Belanda, dengan stamina yang luar biasa untuk berlari 10 km per pertandingan, dengan kelincahan yang membuatnya mustahil untuk dikawal dalam ruang sempit, dan dengan mentalitas yang tidak pernah mengeluh di posisi manapun dia ditempatkan. Eliano Reinders telah membuktikan bahwa menjadi versal bukan berarti menjadi biasa-biasa saja di setiap posisi. Justru sebaliknya, versatilitas yang sejati adalah kemampuan untuk menjadi luar biasa di setiap posisi yang ditempati. Sebagai The Swiss Army Knife, Eliano bukan hanya senjata rahasia untuk Persib. Dia adalah standar baru untuk profil pemain yang diinginkan oleh pelatih papan atas di seluruh Asia Tenggara. 5 posisi, 1 pemain. Satu solusi untuk setiap masalah taktis. Ini adalah Eliano Reinders, adik dari bintang Manchester City, produk terbaik Akademi Belanda. Pertanyaan untuk kalian. Posisi mana yang menurut kalian paling cocok untuk Eliano Reinders? Bek kiri, gelandang, atau justru penyerang sayap? Dan apakah dia sudah layak menjadi starter tetap timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di komentar. Subscribe untuk analisis taktis mendalam sepak bola Indonesia. Sampai jumpa.